Okay, what's up you? Welcome back to our room. 666 room. Oke teman-temanku semuanya, saudaraku semuanya, kembali lagi di sini bersama gua Jeff sebagai pemandu dari cerita malam hari kalian ini. Oke, di segmen video ini kita akan membahas sesuatu yang unik yang ada di Bali, di mana kita akan membahas Desa Trunyan ya teman-teman ya. Desa Trunyan ini memiliki tradisi yang unik teman-teman ya, di mana jika salah satu masyarakat di sana ada yang meninggal, maka jenazahnya akan ditaruh di bawah pohon yang bernama pohon tarumenyan. Pohon tersebutlah yang nanti akan menyerap bau dari jenazah tersebut ya teman-teman ya. Lain dengan tradisi kita di Bali yang biasanya jenazah itu adalah dibakar atau dikubur. Tetapi Desa Trunyan ini berbeda teman-teman ya, di mana jenazah yang sudah meninggal akan ditaruh di bawah pohon yang bernama pohon tarumenyan. Tetapi ada syarat-syaratnya juga teman-teman, di mana jenazah yang boleh ditaruh di bawah pohon tarumenyan itu hanya jenazah yang meninggalnya wajar dan sudah menikah teman-teman ya. Jika orang yang belum menikah atau orang yang meninggalnya tidak wajar seperti meninggal kecelakaan atau bunuh diri, kalau orang Bali bilang itu ulah pati atau salah pati, itu akan berbeda lagi tempat makamnya teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu gue minta bantuan dan dukungannya dari kalian untuk subscribe channel ini dan like juga video ini serta share video ini ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian ada yang suka tentang video-video horor ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke segmennya. Siapkan kopi dan udut kalian, mari kita bercerita. Desa Trunyan. Desa Trunyan merupakan sebuah desa di Kecamatan Kintamani yang memiliki tradisi pemakaman yang unik teman-teman. Warga yang meninggal tidak dikubur atau dikremasi, melainkan hanya ditaruh di bawah pohon tarumenyan. Sejarah Desa Trunyan bermula ketika seorang Raja Surakarta mempunyai 4 orang anak. Anak-anak tersebut terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan teman-teman. Suatu hari, keempat anak tersebut mengendus bau harum dan si anak bungsu perempuan mengatakan bahwa bau tersebut berasal dari timur teman-teman. Mereka berempat pun berangkat menuju ke arah timur hingga tiba di Bali. Perjalanan dilanjutkan hingga sampai di Gunung Batur teman-teman. Si bungsu memohon izin kepada ketiga kakaknya untuk menetap di sana dan mendapat gelar Ratu Ayu Mas Mekedek. Dalam perjalanan selanjutnya, terjadi pertikaian antara anak pertama dan anak ketiga teman-teman. Pertengkaran tersebut membuat anak ketiga ditendang hingga terduduk bersila. Pose tersebut bisa dilihat ketika melangkah ke Desa Kedisan, Pura Dalam Pingit, Bali. Anak ketiga pun diberi gelar Ratu Sakti Sangyang Jeruk. Berlanjut perjalanan dengan tersisa 2 orang putra. Sesampainya di Danau Batur teman-teman, anak kedua ingin menyapa perempuan cantik yang mereka temui. Namun, dicegah oleh anak pertama dan terjadilah adu mulut disertai kejadian yang sama seperti sebelumnya. Tepat di tempat tersebut dinamakan sebagai Desa Abang Dukuh. Yang selanjutnya, anak pertama melanjutkan perjalanan sendirian hingga akhirnya mencapai pohon tarumenyan. Di sana ada seorang perempuan yang cantik dan menawan serta mempesona teman-teman. Anak pertama memiliki hasrat untuk memilikinya. Si perempuan setuju dan mereka pun menikah. Anak pertama diberi gelar Ratu Sakti Pencering Jagat. Konon, ia menjadi dewa tertinggi di Desa Trunyan teman-teman. Sedangkan si istri mendapatkan gelar Ratu Ayu Pingit dalam desa yang menjadi pelindung Danau Batur. Ratu Sakti Pencering Jagat ingin mengamankan daerahnya dari ancaman pihak luar. Sehingga ketika ada yang wafat, jenazahnya tidak dikubur melainkan ditaruh di dekat pohon tarumenyan teman-teman. Dan pohon itulah yang menyamarkan bau jenazah dengan mengeluarkan bau yang harum. Dari sanalah sejarah Desa Trunyan yang diambil dari 2 kata, yaitu taru berarti pohon dan menyan berarti harum teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia pembahasan yang pertama dari sejarah Desa Trunyan ini ya teman-teman ya. Dimana ternyata nama Desa Trunyan itu diambil dari 2 kata ya teman-teman ya. Dimana taru dan menyan.
Taru yang artinya pohon dan menyan yang artinya harum, teman-teman ya. Maka dari itulah desa tersebut dinamakan Desa Trunyan. Aturan tradisi di sana sangat unik, teman-teman. Jenazah di Desa Trunyan hanya diletakkan di bawah pohon taru menyan dengan dipagari anyaman bambu dan ditutupi dengan kain putih. Meskipun demikian, jenazah tidak menimbulkan bau busuk dan tidak dihinggapi oleh lalat, ulat, dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh keberadaan taru menyan, pohon kayu menyan, yang dapat mengeluarkan aroma harum dan mampu menyamarkan bau busuk pada jenazah, teman-teman. Desa Trunyan memiliki 3 kuburan yang diperuntukkan bagi 3 jenis kematian yang berbeda-beda. Apabila seorang warga Trunyan meninggal secara wajar, telah menikah, dan anggota tubuhnya masih lengkap, akan dimakamkan secara mepasah, ditaruh di bawah taru menyan di semewayah. Apabila kematiannya tidak wajar, seperti karena kecelakaan, atau bunuh diri, atau dibunuh orang, maka mayatnya akan diletakkan di semebantas. Sedangkan penguburan bayi atau anak kecil, maupun warga yang sudah dewasa tetapi belum menikah, akan dimakamkan di sememuda. Jadi ada aturannya juga ya teman-temannya, di mana jenazah yang boleh diletakkan di bawah pohon taru menyan itu hanya jenazah yang memiliki anggota tubuh yang lengkap dan meninggalnya wajar ya teman-teman ya. Yang jika tidak wajar atau salah pati atau ulah pati istilah Balinya, itu akan diletakkan atau dimakamkan di kuburan yang namanya kuburan bantas. Tapi yang kalau belum menikah atau masih bayi, itu akan dimakamkan di kuburan muda ya teman-teman ya. Nah, gua ada pengalaman di Desa Trunyan tersebut bersama teman-teman gua awalnya ke Kintemani ya teman-temannya, sama teman gua itu kalau nggak salah bertiga ya teman-teman. Gua ke Kintemani, awalnya gua cuman pengen nyari tempat kopi yang cozy ada di sana teman-teman ya. Di mana tempat kopinya di sana bagus-bagus teman-teman. Ada pemandangan gunung dan perkebunan dan lain-lain. Nah, di saat itu teman gua yang satu ini yang namanya Digus ini, gua punya teman yang namanya Digus ya teman-teman ya. Dia itu punya saudara di sana teman-teman. Dan saudaranya tersebut sangat humble sekali. Orang-orang di Desa Trunyan itu sangat humble, sangat ramah ya teman-teman. Baik-baik banget. Gua yang pernah ke sana, gua merasakan hal tersebut teman-temannya. Baik-baik, ramah banget. Gua yang bukan orang, ya kalau dibilang gua ini orang yang tidak dikenal lah, hanya melalui teman gua saja yang bawa gua ke sana. Tapi gua di sana dilayanin sangat baik teman-teman. Di mana gua dimasain di sana. Kalau gua pengen mancing, gua dibikinin alat pancingan di sana teman-teman. Dan gua mancing di sana sama teman-teman gua. Setelah mancing, gua makan hasil dari masakan dari saudara teman gua ini. Itulah di sana masyarakat di Desa Trunyan itu sangat ramah-ramah, sangat humble sekali ya teman-teman ya. Dan pengalaman yang gua dapat ke kuburan di Desa Trunyan itu, di mana pada awal masuk itu bakal ada wisatawan ya teman-teman ya. Dan di depan kuburan tersebut biasanya ada plang aturan-aturan yang boleh dilaksanakan di dalam kuburan tersebut ya teman-teman ya. Di sana yang gua lihat ada beberapa tengkorak manusia yang sudah ditumpuk-tumpuk. Jadi itu tengkorak-tengkorak tersebut tuh udah dari zaman-zaman dulu ya teman-teman ya. Di sana dikoleksi di sana teman-teman ya. Dan ada suatu ketika POV-nya gua ngelihat ada suatu kayak tulang belulang yang masih bentuknya seperti manusia teman-teman ya. Hanya digeletakkan begitu saja di bawah pohon tersebut ya. Dan itu sama sekali tidak tercium aroma-aroma busuk atau aroma-aroma mayat jenazah, itu tidak ada teman-teman. Bener-bener nggak ada aromanya, soft aromanya, nggak ada aroma sama sekali. Oke teman-teman, jadi itu dia asal-usul atau sejarah Desa Trunyan ini yang memiliki tradisi yang unik, menggeletakkan jenazah di bawah pohon yang bernama pohon taru menyan teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kalian, menambah wawasan kalian dan menambah informasi buat kalian yang membuat kalian bisa tahu tentang tradisi-tradisi yang ada di Indonesia teman-teman ya. Dan selanjutnya pastinya gue akan menyajikan konten-konten yang menarik buat kalian. Tapi gue mohon dukungannya sekali lagi untuk subscribe video ini, like video ini, dan share juga ke teman-teman kalian. Oke, gue Jeff dari channel 666 Room, pamit mundur diri ya teman-teman ya. See you on the next video. Bye-bye guys.